Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kali ini gue akan mengajak lu semua di episode ini untuk berpikir logis dan sistematis, karena ya masih terlalu banyak ya berita-berita dari akun-akun fanbase ya yang mengaku-ngaku fans gitu untuk selalu memberikan narasi-narasi yang sesat, dan itulah tugasnya United Identity. Walaupun selalu dibilang mission impossible atau banyak yang bilang ke gue, udah lo yang kayak biasa-biasa aja, kenapa sih bikin channel? No, setiap gue percaya dengan niat yang baik ya, dengan cara penyampaian yang baik, dengan lo juga memperlakukan orang dengan baik, lo juga memperlakukan klub lo dan pemain-pemainnya juga dengan baik, dan klub lain pun dan pemain lain pun juga dengan baik, pasti hasilnya itu akan ada. Tadi barusan gue ngeliat videonya Fabrizio Romano. Jadi dia menceritakan mengenai apa yang terjadi ya dalam soal transfer, yaitu tentang Joshua Zirkzee. Jadi memang betul bahwa Juventus itu menawar Joshua Zirkzee untuk dipinjam ya. Jadi emang berita itu betul. Sedangkan Manchester United terhadap Randal Kolo Muani itu hanya nanya gitu. Cuma nanya dan satu kali nelfon doang gitu, mungkin ke agennya ya atau ke tim manajemennya Randal Muani, cuma nelfon doang gitu bahwa Randal Kolo Muani situasinya gimana? Oh, bisa dipinjamkan. Oke, udah selesai gitu. Jadi tidak ada pembicaraan khusus atau pembicaraan lebih lanjut yang dilakukan oleh Manchester United terhadap Randal Kolo Muani. Tapi kalau dengan Juventus memang memberikan penawaran peminjaman terhadap Joshua Zirkzee, plus dengan gaji-gajinya, paketnya segala macem. Apalagi ya, ini menurutnya videonya Fabrizio Romano setelah kejadian waktu Joshua Zirkzee melawan Newcastle yang dia dibu itu. Nah, tapi Joshua Zirkzee itu berkata bahwa gue stay. Nah, Manchester United mendengar pernyataan dari pemain dan juga pastinya dengan andil Ruben Amorim, ya udah pertahankan. Dan Ruben Amorim ini kalau gue lihat ya, yang seperti juga dibilang oleh Fabrizio Romano, ini pelatih yang fair gitu. Dia melihat kalau memang pemain ini bekerja keras, dia pasti akan berikan kesempatan dan pasti akan membantu pemain itu untuk improve. Dan fakta kenyataannya pun lo lihat kan, setelah kejadian yang lawan Newcastle, di 3 pertandingan ini menurut gua Joshua Zirkzee memberikan andil yang besar ya, memberikan andil yang cukup baik lah. Dengan atributnya dia, dengan skill yang dia punya, dengan kemampuan dia yang dia miliki, yang mungkin berbeda dengan tipikal striker lain, tapi dia bisa dikembangkan atau dimanfaatkan potensinya oleh Ruben Amorim. Jadi Ruben Amorim ini memang lihat bahwa ya kalau memang pemain ini kerja keras, gak bertingkah, pasti gue pasang gitu, pasti gue kasih kesempatan ya. Contohnya aja Anthony gitu. Ini masih banyak aja media-media yang bermasalahin yang pasti Anthony kepleset gitu, yang pas lawan Southampton kemarin. Cuman apa lu ngeliat dari satu game utuh dong. Dan Anthony berarti kan ibaratnya dinilai oleh Amorim sebagai pemain yang bekerja keras, karena kalau lu nggak menunjukkan, kalau gue lihat ya dari Amorim ya, kalau lu pemain nggak menunjukkan kerja keras lu nggak akan mungkin masih masuk dipasang. Anthony justru masih bisa dipasang tuh, masih masuk line up tuh. Yang jadi tanya-tanya kan mungkin Casemiro ya, apakah emang Casemiro ini emang udah mau dilepas? Eriksen justru masih bisa masuk tuh. Nah, jadi lu bisa lihat dong kenapa dia memperlakukan Rashford seperti itu.
Mungkin di latihan Rashford juga nggak bekerja keras. Sama fans dia juga begitu. Interview lagi bilang bahwa ready to new challenge. Ya, nggak dong. Nggak gitu. Perilaku lo, attitude lo gitu lo sebagai seorang pemain. Lo bisa contoh Joshua Zirkzee, ada penawaran, dia dibuin sama fans. Oh enggak, gue stay, oke, kerja keras, tunjukkan dia kerja keras. Hasilnya pasti ada di lapangan. Kan gue udah bilang, setiap kali hasil itu pasti proses tidak mengkhianati hasil. Nah ini yang gue salut terhadap Joshua Zirkzee, perkembangannya dalam 3 pertandingan ini. Walaupun dia tidak menjadi seorang, sepertinya juga Amorim sadar gitu bahwa dia tidak bisa menjadi seorang target man. Makanya kemarin dia agak ke belakang, serta si Amat sama Garnacho yang lebih terus masuk. Cuman kan permasalahannya Garnacho sendiri skillnya ya. Coba kalau kayak kemarin misalnya ya, si Amat di kanan bisa begitu, Garnacho di kiri bisa begitu, indah dunia. Nggak perlu khawatir. Kan ini si Amorim udah wanti-wanti. Di press conference juga dia bilang kan, aduh semoga si Amat istirahat, recovery, bisa main hari Minggu besok. Gimana seandainya kalau di sektor kiri nih, yang seharusnya Rashford itu sama nih mobilitasnya, menyerangnya itu kayak di sebelah kanannya, sisi kanannya Amat. Dengan semakin membaiknya permainan Zirkzee, khususnya Amat yang luar biasa, lu semua kan jadi akhirnya mulai sadar kan, kok standarnya kita tuh begini nih, kayak Amad Diallo nih, kejar bola berapa kali dia bisa mencuri bola. Dan ini kan Amat ini kan tipe pemain yang insting ya, dia kayaknya emang instingnya emang bagus sih, instingnya dalam timingnya, di sini ya, kapan gue harus maju mencuri bola, kapan gue harus dribble, posisi mana yang gue harus bisa gue tempatkan diri gue, kapan gue harus mengumpan balik, kapan gue harus main 1-2 gitu istilahnya kalau di FIFA gitu ya, sama si Eriksen. Nah kalau di sektor kiri kita bisa hidup seperti ini, mungkin kita don't worry gitu loh. Cuman kan kirinya ini kan udah sering berganti-ganti. Dengan gue juga seneng dengan berkembangnya Amat ini, ya lo semua juga udah nggak usah lagi ngomongin Mason Greenwood gitu, nggak usah. Bakat itu kan selalu ada, nggak usah yang ya itulah ya namanya mencari-cari lah ya, bakat itu selalu ada gitu, mencari-cari topik gitu ya. Sekarang dengan Amat lu udah terlupakan tuh semua tuh Greenwood, termasuk Rashford yang katanya kemarin datang gitu di stadion, dia ngasih tanda tangan. Ya oke. Ya lu digaji 360.000 pound mah, kalau lo cuman masalah datang ke stadion doang lo nggak bisa mah kebangetan. Gue juga mau gaji gue 350.000 pound per pekan, kerjaan gue cuman datang ke stadion gitu, nggak main, nggak keringetan. Nah ini yang menurut gue lu harus coba berpikir logis, sistematis, dan lu melihat gitu bahwa ada hasil yang mulai terlihat gitu. Walaupun ya menurut gua kita masih kesulitan untuk melawan tim-tim papan bawah, karena kemarin itu adalah ini kok ya salah satu penampilan terburuknya Amorim lah sampai menit ke-80. Kalau nggak benar gue teriak-teriak gitu. Kalau gue nggak sampai pengen teriak-teriak gitu, udah pengen kesel banget gue. Kalau nggak karena ada Amat, skill individunya Amat. Nah, berita-berita selalu akan ada ya. Kita khawatir juga bahwa udah tanggal 17 belum ada
proses transfer, bahkan justru gosip yang ada si Garnacho diincer oleh Chelsea. Gue agak bingung gitu kalau Chelsea ngincer Garnacho, ngapain ya? Apa karena Mudryk lagi doping gitu ya? Jadi ya semua berita akan selalu didengung-dengungkan ya. Cuma paling baik lagi yang penting gue pernah bahas bahwa kalau emang dijual, kalau bisa lihat mahal 80 juta gitu Chelsea mau, ya udah ambil gitu. Tapi lebih baik kan gue bilang Garnacho ini butuh disekolahin dulu. Ya kemarin lo lihat, dia mesti bisa standarnya kayak Amad Diallo deh, tapi di sektor kiri, udah gitu aja. Simpelnya ya, gampangnya ya. Jadi Garnacho mau kayak gimana? Ya udah kayak Amad gitu di sektor kanan, kayak gitu mainnya tuh. Ya, berani menyerang, berani nge-pressing, timingnya, decisionnya, kapan lo harus masuk, kapan lo bisa nge-dribble, ya lo skill men-dribble individu dulu deh. Garnacho, latihan kayak lo sama si Amad gitu ya. Jadi itu aja yang gue coba pengen share. Jadi biasalah kalau udah mulai menang itu makin banyak angin bergoyang. Jadi semakin kalau ibarat manjat pohon gitu ya, anginnya makin banyak gitu ya, makin tinggi. Kalau anginnya kencang kita bikin jatuh, atau angin yang sepoi-sepoi dikit-dikit kita bikin ngantuk jatuh juga. Nah inilah Manchester United lagi ketika mau bangkit, ada aja gosip, ada aja berita, ada aja berita-berita narasi yang menyesatkan gitu ya, sehingga ya lo share lah ini, bilang nih channel lo biar lo belajar lah fan Manchester United, bukan hanya sekedar menghina-hina pemain gitu, olin enggak gitu ya. Karena contohnya Zirkzee kan, gue selalu bela Zirkzee dari awal. Lo dia bukan pemain jelek, emang atributnya seperti itu, tapi ada aja, entah itu host lah, entah itu pundit bilang apaan sih ini mainnya. Ya emang dia bukan bergaya seperti Erling Haaland yang baru tanda tangan 10 tahun. Gila tuh orang sama Manchester City, bukan kayak gitu. Nah, tapi ini si Amorim pun akhirnya bisa memanfaatkan dia juga dengan hasil kerja kerasnya juga dari Joshua Zirkzee. Inilah yang akhirnya gue bilang menunjukkan, Joshua Zirkzee dan Amad Diallo menunjukkan ya, bahwa lo bekerja keras, lo dihargai pelatih, attitude lo ya, skill individu lo dalam standar itu, pasti lo akan sukses. Lo bisa kok membawa Manchester United untuk kembali ke atas. Oke, sampai itu aja bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.